teman-teman media kumpul. Terima kasih sudah hadir di ruangan yang membanggakan buat kita semua di DPP PAN, DPP PAN. Dan alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh orang-orang yang juga menyenangkan. Yang pertama Mbak Putri Hasan, ya. Ini Mbak Putri salah satu yang memimpin PUAN pusat dan juga PUAN sebagai wakil PUAN, ya, PUAN pusat, dan juga calon legislatif dari Lampung. Lampung berapa, Mbak? Lampung 1. Dan sebelah kanan saya ini 11-12 dengan Eko Patrio, ya. Iya. Kacamatanya, Pak. Cuma beda di muka, di wajah, di mata, di hidung dan sebagainya, ya. Beda Dan sekali. alhamdulillah, ya. Kami Partai Amanat Nasional adalah partai yang sangat terbuka dan kita lintas gaul, ya. Terbukti sudah banyak yang bergabung dengan kita dari PAN. Sudah banyak jenderal-jenderal yang masuk kemari, tokoh-tokoh akademisi, para seniman, budayawan, dan sekarang anak milenial. Udah milenial terkenal pula, ya, yaitu Farel. Nah, kenapa sebenarnya sejarahnya banyak, biar nanti Farel yang cerita dan juga Mbak Putri kenapa juga ada di sini. Ini ada korelasinya, ada hubungannya, karena PAN itu memang kalau buat saya secara pribadi sangat-sangat mensupport, mendukung apa yang dilakukan oleh kader-kadernya. Dan sebelum jadi kader, Farel ini banyak komunikasi sama Mbak Putri, ya, kaitannya dengan masalah yang lain. Farel curhat tentang udah deh semua deh, dari yang pribadi sampai yang bla 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 gitu, ya. Termasuk Mbak Putri juga masalah yang kesendirian juga sama, ya, cerita sama Farel. Nah, Eko Patrio ini dicurhatinya juga sama bapaknya juga, sama mamahnya juga, apalagi kemarin dalam yang berkaitan dengan KDRT cerita juga. Jadi saya sama keluarganya Farel, ayah dan mamahnya, di dekat sekali. Dan kalau misalnya dia masuk ke sini bukan karena ujuk-ujuk kita ajak, ya, tapi memang ada ikatan emosional yang sudah lama sekali. Nah, sekarang sebelum saya kasih ke Farel dulu, ke Mbak Putri dulu nih. Mbak Putri, ini gimana ceritanya Farel bisa gabung di PAN, gimana coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sebenarnya sampai itu katanya udah cukup lama, udah kira-kira 3 hari, ya, nggak lebih. Udah mungkin 6 bulanan lebih intens komunikasi, tentu terkait Farel ini punya keinginan yang sangat baik, ya, menurut saya sebagai generasi milenial. Farel ini pingin gimana caranya bisa ikut membangun, mengabdi untuk bangsa Indonesia. Apalagi Farel dan saya juga paham kalau nanti 2024 itu generasi milenial itu kan hampir 50 atau 60%, populasinya 60%, Mas Eko. Jadi jumlah yang nggak sedikit gitu. Makanya kita sering discuss, ternyata Farel itu juga punya interest, keinginan untuk masuk ke politik. Jadi nggak ada juga misalnya kami dari PAN yang meminta atau Farel nyalek di sini, di sana, nggak seperti itu. Tapi memang dari mulai diskusi-diskusi yang cukup intens, kira-kira keinginannya dia apa. Selain itu juga memang tadi Mas Eko udah sampaikan, saya dan Om Ivan, family dan keluarga Farel juga lumayan dekat, kami sering komunikasi. Jadi tentu kami dari PAN sangat welcome dan senang sekali Farel sebagai perwakilan dari generasi milenial bisa ikut serta untuk politik praktis. Mungkin gitu, Mas Eko. Ya, terima kasih Mbak Putri. Dan saya surprise banget sama Farel. Farel tuh artinya ketertarikan sama politik tinggi. Dan yang kedua adalah apalagi kasus kejadian kemarin mamanya, ya. Dia benar-benar bertanya sama saya, bertanya dengan Mbak Putri dan juga teman-teman yang lainnya berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, ya, bagaimana dan sebagainya. Bagaimana berkaitan dengan mama dan juga ikatnya sebagaimana dan sebagainya, dia cerita sekali, ya. Dan buat saya dia akan memperjuangkan hal seperti itu. Padahal dia cowok, ya, milenial, tapi interest banget dengan
kekerasan dalam rumah tangga ya, karena kejadiannya bukan orang lain tapi dengan mamanya sendiri. Jadi buat saya mengapresiasi kaitan dengan itu. Nah sekarang Feral boleh cerita Feral ya, ambil mic saya ya, oke. Cerita ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Pasti kalian semua banyak pertanyaan, tahu kan? Banyak. Bener nggak? Banget. Ya gitu deh. Mau nunggu jawabannya sekarang apa nanti aja? Nanti aja. Mau sekarang aja? Sekarang. Ya udah deh. Kalian mau nanya apa? Silakan aku jawab. Dari Jomblo ya? Itu yang nanya adik aku sendiri keterlaluan ya di situ ya adik. alasan sendiri gabung ke partai politik seperti apa? Oke, itu pertanyaan yang sangat bagus ya. Pasti ditunggu sama teman-teman media semua kan. Oke, sebelumnya aku mau jelasin bahwa ada 3 alasan simpel kenapa akhirnya aku memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Padahal mungkin kalau teman-teman pikir belakangan ini aku kan lagi sibuk di dunia entertainment ya, sibuk main sinetron, dan aku juga pikir aku lagi di masa-masa produktif aku, di mana lagi banyak project, banyak karya-karya yang bisa aku lakuin di dunia entertainment. Cuman kalau pertanyaannya adalah kenapa aku memilih untuk ikut berpolitik, masuk partai politik, sebenarnya ada 3. Yang pertama, dalam hidup terkadang kita itu punya tujuan dan ada sesuatu yang menggerakkan kita. Contoh, misalnya kita pergi sekolah, kita kuliah, tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan gelar misalnya, untuk menjadi pintar. Kenapa kita bekerja misalnya? Untuk mendapatkan uang misalnya. Ada yang tergerak karena uang, ada yang tergerak karena gelar. Tapi kalau untuk aku pribadi, dengan banyaknya pengalaman hidup yang udah dilewatin ya, aku tergerak ketika aku bisa membantu orang dan juga membahagiakan orang. Dan itu mungkin adalah salah satu alasan kenapa aku milih ke dunia entertainment pada saat itu. Karena aku melihat, oh dengan aku main sinetron, misalnya aku masuk ke acara TV, banyak orang-orang yang bisa bahagia dan juga banyak anak-anak muda terutama yang bisa terinspirasi. Misalnya dengan apa yang aku capai, bisa apa yang aku lakuin dengan pekerjaan aku. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya kenapa ke politik. Yang pertama, karena aku tergerak ketika aku bisa membantu orang. Dan ketika aku menggunakan uang pribadi aku, misalnya mungkin teman-teman media tahu lah, aku kalau sama teman, sama sahabat, sama keluarga itu aku royal banget. Tapi skopnya, ruang lingkup yang bisa aku bantu hanya sekedar di situ aja. Tapi ketika aku menjadi diplomat, menjadi politisi, jumlah orang yang bisa aku bantu akan jauh lebih banyak lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mama aku. Mama dan papa aku adalah 2 sosok yang sangat menginspirasi dan juga orang yang sangat berinfluence dalam hidup aku. Aku udah melihat mama dan papa di dunia politik dari aku kecil. Kebetulan mama 10 tahun di DPR, papa adalah orang yang dulu membimbing mama masuk politik. Jadi dari kecil tuh aku udah melihat mama kampanye, mama turun ketemu sama konstituen-konstituen, mama bisa membantu banyak orang, dan di situ ada kebahagiaan tersendiri yang aku lihat bahwa ketika kita bisa berguna dan bermanfaat buat banyak orang, itu ada satu kepuasan dan kebahagiaan tersendiri yang harganya tuh tak ternilai gitu. Jadi aku lihat apa sih emangnya mama tuh di DPR ngapain sih kerjanya? Kan fungsi DPR ada 3 ya, legislasi, anggaran, sama pengawasan. Tapi yang paling penting yang benar-benar kena di hati aku ketika mama turun ketemu orang adalah tugas DPR adalah untuk menyerap dan juga menjadi kepanjangan tangan, menjadi jembatan buat aspirasi-aspirasi masyarakat. Dan aku merasa seperti yang Kak Putri bilang tadi, sekarang jumlah milenial sama Gen Z itu kita mendominasi. Kita 50-60%. Jadi alangkah baiknya kalau aspirasi-aspirasi dan juga keinginan-keinginan teman-teman aku yang seumuran aku, milenial dan Gen Z, itu bisa diwakilkan oleh orang yang juga milenial, yaitu aku. Dan yang ketiga, seperti yang aku bilang tadi, dengan aku di politik, aku akan bisa menyentuh hidup lebih banyak orang, membantu lebih banyak orang, dan aku rasa hal itu adalah yang membuat kedua orang tua aku bangga. Jadi itu kenapa aku memutuskan untuk milih PAN, karena menurut aku PAN itu memberikan aku kesempatan. Mungkin teman-teman di sini atau banyak netizen juga yang berpikir, apa sih backgroundnya, kenapa sih meremehkan gitu loh, apa sih Feral kenapa tiba-tiba ke politik segala macam. Tapi itu sama sekali tidak aku rasakan sama Partai Amanat Nasional, sama Mas Eko, sama Kak Putri, sama
Bang Zul, ketua umumnya PAN, mereka malah sangat merangkul aku, mereka mensupport aku, bahkan mereka yang akan mengajarkan dan membimbing aku nanti untuk kedepannya berpolitik itu seperti apa. Jadi menurut aku PAN itu memberikan kesempatan, memberikan ruang untuk anak-anak muda untuk bisa didengar, untuk bisa menaruh ide-ide dan aspirasi mereka, dan juga benar-benar bukan hanya lip service, tapi terbukti bahwa di PAN sendiri banyak banget kader-kader yang DPR, yang apapun itu yang masih muda gitu. Jadi aku rasa ini kendaraan politik yang sangat cocok dan pas banget buat aku. Betul ya. Ini sebenarnya bukannya udah kader, ini udah anggota DPR seharusnya. Jawabannya. Amin.